Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fabian Zahrosyana. Saya Karisa Najma Jawab Hakim dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang Perkembangan pendidikan di Mesir pada masa Muhammad Ali Pasha. pendahuluan. Materi ini membahas tentang pemikiran dan juga terobosan Muhammad Ali Pasha serta perannya dalam membangun fondasi pendidikan Mesir pada abad ke-19. Biografi Muhammad Ali Pasha. Muhammad Ali Pasha lahir pada tahun 1765 di Kavala, yaitu salah satu kota pelabuhan Makedonia yang sekarang adalah bagian dari Yunani. Ia merupakan keturunan Turki Utsmani, di mana pada saat itu ayahnya yaitu Ibrahim Aga bekerja dalam lingkungan militer dan pemerintahan setempat. Lewat lingkungan keluarganya itulah karakter Muhammad Ali Pasha mulai terbentuk. Sebelum memasuki dunia militer, Muhammad Ali Pasha mendapati pengalaman dan juga pemahamannya di bidang ekonomi dan juga administrasi. Ia menjalankan tugasnya sebagai pemungut pajak. Lewat pengalaman tersebut, ia dapat membangun jaringan sosial yang luas dan juga pemahaman tentang ekonomi serta tata kelola wilayah Kesultanan Utsmani, di mana yang kemudian hal tersebut menjadi bekalnya ketika ia mulai memasuki dunia militer dan juga dunia politik. Tak hanya dalam bidang ekonomi dan juga administrasi, Muhammad Ali Pasha juga turut aktif dalam bidang militer. Kiprahnya mulai muncul dan sangat menonjol ketika dia bergabung dengan pasukan militer Utsmani untuk menghadapi ekspedisi Prancis pada 1798 di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte. Setelah pasukan Prancis dapat dipukul mundur oleh pasukan Utsmani pada 1801, peristiwa tersebut meninggalkan pesan mendalam kepada Muhammad Ali Pasha. Dari situ Muhammad Ali Pasha menyadari bahwa kelemahan Mesir dalam bidang pemerintahan dalam dunia politik juga menjadi salah satu faktor keberhasilan bagi bangsa Eropa. Sehingga kesadaran terhadap hal tersebutlah yang kemudian mendorong Muhammad Ali Pasha untuk berpikir tentang pentingnya pembaruan dan modernisasi negara. Meskipun pada saat itu Prancis telah berhasil diusir oleh pasukan Utsmani, Mesir tetap dalam kondisi yang tidak stabil karena terdapat persaingan antara kelompok Mamluk, pejabat Utsmani, serta elit lokal. Dalam kondisi yang seperti itu, Muhammad Ali Pasha menggunakan strategi cerdiknya dalam bidang militer dan juga bidang politik, sehingga ia diangkat sebagai wali Mesir pada tahun 1805. Dan sejak saat itulah, ia mulai melakukan berbagai reformasi baik di bidang ekonomi, administrasi, militer, maupun pendidikan. Salah satu langkah pertama yang dia lakukan adalah dengan membangun angkatan bersenjata dengan pelatihan persenjataan yang meniru model bangsa Eropa. Tak hanya dalam bidang pertahanan negara, ia juga turut memikirkan bahwasanya peran pendidikan juga menjadi salah satu faktor utama yang diperlukan dalam proses reformasi sebuah negara. Oleh karena itu, ia membangun serta mengembangkan sistem pendidikan yang bersifat modern. Hal tersebut bertujuan untuk membentuk tenaga terampil yang dibutuhkan dalam pemerintahan dan juga dalam politik. Pada akhir masa pemerintahannya, kesehatan Muhammad Ali Pasha menurun, sehingga sebagian tugas pemerintahan diserahkan kepada keluarganya. Ia wafat pada tahun 1849 di Kairo dan meninggalkan warisan besar bagi Mesir. Keberhasilannya membangun dasar pemerintahan modern serta perhatiannya pada pendidikan menjadikannya pelopor Mesir modern, dengan pengaruh yang masih terasa hingga kini. Kemudian, kondisi sosial dan politik Mesir sebelum masa kepemimpinan Muhammad Ali Pasha. Pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19, kondisi sosial dan politik Mesir tergolong sangat lemah. Dalam bidang sosial, sebagian besar mata pencaharian rakyat Mesir pada saat itu hanya sebagai petani. Selain itu, pendidikan juga belum dijadikan sebagai kebutuhan utama masyarakat, karena pendidikan hanya dapat diakses oleh kalangan-kalangan tertentu, seperti contohnya pejabat yang ada di sekitar sana. Kemudian, terdapat pajak yang tinggi sehingga membebani masyarakat, dan juga sistem kerja paksa membuat masyarakat merasa sengsara, sehingga Mesir masih dianggap sebagai negara yang sangat lemah. Kemudian kondisi politik. Secara resmi, Mesir berada di bawah kekuasaan Kesultanan Utsmani, namun pengawasan pemerintah pusat terhadap wilayah Mesir sangatlah lemah. Hal tersebut menyebabkan ketidakstabilan politik dan juga ketidakadilan pemerintahan. Kondisi pendidikan Islam sebelum Muhammad Ali Pasha. Sebelum masa Muhammad Ali Pasha, pendidikan di Mesir tergolong masih dalam kategori tradisional. Di sana, para guru mengajari muridnya dengan metode halakoh, yaitu murid duduk mengelilingi guru untuk memahami kitab-kitab klasik.
materi pelajaran yang diajarkan juga masih terfokus pada ilmu-ilmu agama, seperti ilmu tafsir, hadis, fikih, serta bahasa Arab. Pada saat itu, ilmu pengetahuan umum seperti matematika, astronomi, dan juga kedokteran belum menjadi bagian utama dalam sistem pendidikan. Selain itu, pendidikan juga belum memiliki jenjang dan kurikulum yang jelas. Pemikiran Muhammad Pasha dalam bidang pendidikan di Mesir. Beliau menganggap bidang pendidikan sebagai alat utama membangun kekuatan negara, mencetak tenaga terampil di bidang militer, pemerintahan, dan ekonomi. Beliau tidak hanya berfokus pada ilmu agama saja, melainkan juga berfokus pada ilmu sains dan teknologi. Beliau menerapkan pendidikan di Mesir harus bersifat praktis, bukan hanya teoritis, serta bisa menyerap ilmu pengetahuan barat untuk diterapkan di Mesir. Terobosan pemikiran dari Muhammad Ali Pasha, beliau menerapkan 3 terobosan. Yang pertama, beliau mendirikan sekolah-sekolah modern seperti sekolah teknik, sekolah pertanian, sekolah kedokteran, dan sekolah militer. Yang dimana sekolah ini berbeda dengan sekolah barat dan juga sangat berbeda sistem pendidikannya pada sistem tradisional yang ada pada sebelumnya. Yang kedua, beliau mengirim pelajar Mesir ke Eropa, terutama ke Perancis. Beliau berharap pelajar-pelajar Mesir yang belajar di Eropa, yang terutama di Perancis sana, bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan ketika kembali ke Mesir bisa membawa ilmu-ilmu pengetahuan baru dan meningkatkan pemerintahan yang ada di Mesir. Yang ketiga, beliau menyusun kurikulum pendidikan yang terarah, yaitu kurikulum yang sesuai di tengah kebutuhan negara, khususnya dalam bidang militer, administrasi, dan ekonomi. Kemudian dua lainnya adalah pembangunan sarana dan prasarana pendidikan seperti gedung sekolah, laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas pendukung lainnya. Yang kelima, mendatangkan tenaga pendidik dari Eropa yang bertugas mengajarkan ilmu pengetahuan modern serta metode pembelajaran baru kepada pelajar Mesir. Dengan ini beliau berharap dari kelima terobosan beliau dapat mengembangkan pendidikan yang ada di Mesir. Karya dan lembaga pendidikan monumental Muhammad Ali Pasha. Salah satu karya paling penting Muhammad Ali Pasha dalam bidang pendidikan adalah pendirian Sekolah Kedokteran Abu Jabal pada tahun 1827. Sekolah Kedokteran Abu Jabal kemudian dipindahkan ke Kairo dan menjadi cikal bakal berdirinya Universitas Kairo. Menurut saya, pemikiran Muhammad Ali Pasha masih relevan karena pendidikan tidak hanya soal materi, tetapi juga keterampilan yang berguna dalam kehidupan. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan dapat membantu seseorang menjadi lebih mandiri dan bermanfaat bagi masyarakat. Pendapat saya dari pemikiran tokoh bahwa beliau ingin mengembangkan sistem pendidikan di dunia, terutama di Mesir, berkembang baik dari segi agama maupun formalnya. Karena peran beliau dalam dunia pendidikan yang bisa kita rasakan pada saat ini adalah hasil modernisasi dunia pendidikan, terutama pelajar di Mesir dan di sekitarnya. Menurut saya pribadi, pemikiran Muhammad Ali Pasha masih relevan hingga kini karena beliau menekankan pendidikan sebagai dasar pembangunan negara dengan mengintegrasikan ilmu modern dan juga nilai keagamaan. Gagasannya sejalan dengan tuntutan pendidikan masa kini yang menuntut keunggulan akademik dan juga kesiapan global. Sehingga hal tersebut menjadi landasan dalam membangun sistem pendidikan yang berorientasi pada kemajuan nasional. Kesimpulan, Muhammad Ali Pasha merupakan tokoh penting dalam sejarah Mesir modern yang berperan besar dalam membawa perubahan di berbagai bidang, terutama dalam bidang pendidikan. Pendidikan pada masa Muhammad Ali Pasha tidak lagi dipahami hanya sebagai pelajaran ilmu agama, tetapi juga diarahkan untuk mencetak tenaga-tenaga terampil yang dapat mendukung kepentingan negara, khususnya dalam bidang militer, pemerintahan, dan pembangunan. Melalui pemikiran dan terobosan yang diterapkannya, Muhammad Ali Pasha berhasil meletakkan dasar-dasar pendidikan modern di Mesir. Meskipun kebijakan tersebut membawa perubahan dalam orientasi pendidikan Islam, peran Muhammad Ali Pasha tetap penting dalam sejarah pendidikan Mesir dan memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan pendidikan di dunia Islam.
Cukup sekian presentasi dari kami. Saya Karisa Najma. Saya Fabian Sorosyana. Saya Pak Hakim, pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.